Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai komparasi pendidikan antara Indonesia dan juga Myanmar. Selamat menyaksikan. Mengapa kita membandingkan pendidikan Indonesia dan Myanmar? Nah, berikut alasannya. Yang pertama, untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan dari pendidikan tiap negara. Yang kedua adalah berada dalam satu area, yaitu Asia Tenggara. Kenapa kita pilih dalam satu area? Karena di pendidikan komparatif itu ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengkomparasikan pendidikan. Nah, salah satunya itu adalah metode area ini. Jadi, diusahakan antara satu negara dengan satu negara pembandingnya itu berada dalam satu area atau satu wilayah yang sama. Nah, yang terakhir, Myanmar itu memiliki kualitas pendidikan yang rendah daripada Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kalau kita itu tahu Myanmar sama Indonesia itu ada di bagian mana sih? Oke, sekarang kita lihat petanya ya. Jadi ini adalah peta Asia Tenggara. Indonesia itu berada di titik yang bawah itu. Kemudian untuk Myanmar ada di titik yang atas. Sekilas profil dari negara Myanmar dan Indonesia. Jadi negara Myanmar sama Indonesia itu sama-sama berbentuk republik. Nah, untuk Myanmar sendiri luasnya 678,578 km persegi. Untuk mayoritas penduduknya di Myanmar itu beragama Buddha. Sedangkan untuk Indonesia memiliki luas wilayah 7,81 juta km persegi dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang utama. Jadi, apa yang akan kita bandingkan? Nah, yang pertama itu ada kurikulum, yang kedua jenjang pendidikan, dan yang ketiga adalah kondisi pendidikan. Kurikulum Indonesia dan Myanmar. Kurikulum di Myanmar itu yang pertama berdasarkan sistem Inggris. Kenapa berdasarkan sistem Inggris? Karena di Myanmar itu bekas jajahan Inggris. Kemudian ada dua subsektor pendidikan utama di Myanmar, yaitu subsektor pendidikan dasar dan subsektor pendidikan tinggi. Nah, subsektor pendidikan dasar ini itu biasanya mulai dari pendidikan anak usia dini sampai menengah. Untuk yang pendidikan tinggi itu biasanya sarjana, diploma, pasca sarjana. Kemudian, kurikulum di Myanmar tidak berafiliasi dengan agama tertentu kecuali Buddhisme. Jadi, mayoritas agama di Myanmar kan Buddha. Jadi, kurikulum di sana itu lebih berfokus kepada agama Buddha. Kemudian, ujian tidak serempak. Jadi, ujian sekolah dan ujian masuk universitas itu diselenggarakan oleh lembaga masing-masing. Kemudian untuk kurikulum di Indonesia itu yang pertama berdasarkan kurikulum 2013 yang dimana pendidikannya itu menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk ujiannya sendiri di Indonesia terdapat ujian nasional dan ujian masuk perguruan tinggi yang dilaksanakan jenjang pendidikan di Myanmar. Jadi, jenjang pendidikan di Myanmar itu terdiri dari dua subsektor pendidikan yang utama, yaitu subsektor pendidikan dasar dan subsektor pendidikan tinggi. Untuk subsektor pendidikan dasar itu ditempuh selama kurang lebih 11 tahun, dengan pendidikan dasar selama 5 tahun, pendidikan menengah selama 4 tahun, dan pendidikan menengah atas selama 2 tahun. Nah, seluruh sekolah yang termasuk dalam subsektor pendidikan dasar ini berada di bawah pengawasan Departemen Pendidikan. Kemudian, untuk rincian sekolahnya dimulai dari prasekolah usia 3-5 tahun melalui program ECE. Program ECCE ini adalah program perawatan untuk anak usia dini yang dapat diikuti oleh orang tua dan juga anak untuk sama-sama belajar.
Kemudian, pendidikan dasar dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu tingkat rendah dan tingkat primer. Pendidikan dasar ini sifatnya wajib. Kemudian, untuk pendidikan menengah dibagi menjadi pendidikan menengah pertama yang ditempuh dari kelas 6 sampai 9 dan pendidikan menengah atas untuk kelas 10 dan 11. Jenjang pendidikan di Myanmar selanjutnya adalah dari subsektor pendidikan tinggi. Di Myanmar itu terdapat 156 institusi pendidikan tinggi yang berfokus pada berbagai macam bidang ilmu. Kemudian, seluruh institusi pendidikan tinggi di negara Myanmar itu dibiayai oleh negara. Nah, rinciannya adalah lembaga teknis selama 2 tahun untuk mendapatkan penghargaan dari Lembaga Teknis Pemerintah atau AGTI. Jadi setelah dia lulus dari sekolah menengah atas itu akan masuk ke perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi ini seorang mahasiswa bisa mengambil sebuah sekolah atau kursus untuk bisa mendapatkan penghargaan. Kemudian ada program gelar sarjana yang biasanya dibutuhkan 3 tahun untuk lulus, sama dengan di Indonesia. Kemudian pasca sarjana selama 2 tahun dan dokter selama 4 tahun. Untuk yang di program sarjana bidang hukum itu biasanya 4 tahun, dan untuk yang kedokteran terutama dokter bedah itu selama 6 tahun kalau di Myanmar. Selanjutnya, kita beralih ke jenjang pendidikan di Indonesia. Nah, jenjang pendidikan di Indonesia itu dimulai dari pendidikan anak usia dini untuk usia 3-5 tahun. Kemudian berlanjut ke taman kanak-kanak untuk usia 4-5 tahun. Setelah itu akan masuk ke sekolah dasar. Nah, di sekolah dasar ini akan menempuh pembelajaran selama 6 tahun yang terdiri dari 6 kelas. Kemudian akan masuk ke SMP selama 3 tahun, ada 3 tingkat di SMP. Kemudian ada SMA atau SMK. Nah, untuk SMA atau SMK ini biasanya ada 3 tingkat atau 3 tahun. Tetapi ada beberapa SMK juga yang menyelenggarakan pendidikan selama 4 tahun. Kemudian dilanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini ada perguruan tinggi negeri dan juga swasta. Untuk perguruan tinggi negeri itu biasanya mendapatkan dana dari negara. Selanjutnya, bagaimana pendidikan kejuruan di Myanmar dan Indonesia? Nah, sebelum kita memasuki bagaimana ke pendidikan kejuruan di Myanmar dan Indonesia, jadi dari jenjang pendidikan yang udah kita bahas tadi itu, perbedaannya antara Indonesia sama di Myanmar itu lebih ke pendidikan yang menengah atas. Jadi untuk pendidikan menengah atas di Indonesia itu kan ditempuh selama 3 tahun, ada 3 tingkat. Kemudian kalau untuk di negara Myanmar itu hanya ditempuh selama 2 tahun, jadi hanya ada 2 tingkat saja. Kemudian masuk ke pendidikan kejuruan. Nah, pendidikan kejuruan di Myanmar itu diselenggarakannya itu sifatnya ditawarkan. Jadi, pendidikan kejuruan dan teknis itu ditawarkan dalam lembaga pertanian dan sekolah menengah atas, sekolah teknik tinggi, sekolah kejuruan, dan perdagangan. Jadi, ibaratnya itu kalau misalnya kalau di Indonesia kan ada sekolah khususnya, ada sekolah menengah kejuruan yang memang itu sekolahnya isinya kejuruan semua. Kalau yang di Myanmar itu lebih ke penawaran, jadi di sekolah itu menawarkan ke siswanya atau dari pemerintah memang menawarkan ke sekolah itu mau menyelenggarakan atau tidak. Bagaimana kondisi pendidikan di Myanmar dan Indonesia? Kondisi pendidikan itu bisa dilihat dari berbagai aspek, salah satunya dari kondisi negara tersebut. Untuk yang Myanmar, jadi pada 1 Februari 2021 kemarin, Myanmar itu mengalami kudeta.
Jadi di negaranya ada kudeta yang ternyata itu tidak hanya berdampak pada aspek politik tapi juga aspek pendidikan. Dari Federasi Guru Myanmar atau MTF mencatat, pada tahun ajaran baru di tahun itu, sekitar 90% siswa menolak untuk mendaftar dalam sistem pendidikan di bawah kudeta. Hal ini karena orang tua merasa anaknya tidak diizinkan untuk bersekolah di bawah doktrin militer, di bawah doktrin kudeta militer. Jadi setiap sekolah di sana itu di gerbangnya ada berbagai poster anti kudeta yang itu menurut orang tua sangat mengkhawatirkan untuk pemikiran anak-anak mereka. Jadi mereka memutuskan untuk tidak menyekolahkan anak mereka. Tetapi pemerintah Myanmar pada saat itu juga merilis berita tentang bagaimana antusiasme pendaftaran di sekolah-sekolah. Tapi apa yang mereka yang pemerintah post itu ternyata adalah gambaran saat pendaftaran di tahun 2019. Itu bisa jadi pembanding antara pendaftaran di tahun 2019 dan di tahun 2021. Bagaimana antusiasme di sebelum kudeta dan setelah kudeta. Kemudian lebih dari 100 guru turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi sehingga beberapa sekolah kekurangan guru untuk mengajar. Jadi pada saat itu yang turun ke jalan tidak hanya mahasiswa dan aktivis tapi juga guru. Nah, guru yang terjun ke jalan itu ternyata mereka juga mendapatkan sanksi, jadi mereka akan diberhentikan dan juga dipenjara. Makanya ada beberapa atau hampir seluruh sekolah itu mengalami kekurangan guru. Kemudian untuk kondisi pendidikan di negara Indonesia, ketimpangan pendidikan di Indonesia itu bukan suatu rahasia lagi ya. Jadi ada ketimpangan pendidikan antara wilayah kota sama wilayah desa, karena memang bentuk wilayah Indonesia yang berpulau-pulau. Kemudian putus sekolah yang masih tinggi dan learning loss selama masa pandemi. Untuk di Indonesia sendiri, kebanyakan orang masih menganggap bahwa pendidikan itu nomor sekian gitu. Jadi angka putus sekolah itu banyak karena memang dari faktor ekonomi dan juga dari faktor pemikiran orang tuanya sendiri. Kemudian kondisi pendidikan di Myanmar itu dari sisi agama. Nah, jadi di Myanmar itu ada diskriminasi pendidikan untuk kaum muslimin. Jadi kaum muslim di Myanmar itu adalah termasuk kaum muslim minoritas. Tapi pendidikannya itu lebih keras. Jadi di Singapura itu dia non muslimnya juga minoritas, tapi mereka mendapatkan akses pendidikan yang sama. Beda dengan Myanmar. Di Myanmar itu meskipun si Islam itu minoritas, dia akses pendidikannya juga susah. Bahkan di sana itu banyak orang tua muslim yang memutuskan untuk anaknya tidak bersekolah di sekolah formal karena kurikulumnya itu tidak berafiliasi dengan agama atau keyakinan tertentu. Jadi kurikulum di sana itu hanya berafiliasi dengan agama Buddha. Kemudian orang tua muslim itu biasanya memutuskan untuk menyekolahkan anak mereka di madrasah Islam di sana. Tapi jumlah madrasah itu pun juga terbatas. Selain itu, untuk operasional madrasah sendiri, mereka itu berasal dari donasi dari umat muslim di negara tersebut dan juga luar negeri, karena pemerintah benar-benar menutup akses untuk sekolah itu. Jadi pemerintah tidak memberikan bantuan, tidak memberikan penghargaan bagi sekolah madrasah. Mereka mengakui adanya sekolah itu, tapi mereka tidak memberikan bantuan. Lulusan dari madrasah sendiri juga kesulitan untuk mendapatkan pendidikan selanjutnya atau pendidikan tinggi. Bahkan mereka juga kesulitan untuk memperoleh pekerjaan karena memang dari pemerintah sendiri menutup akses pendidikan untuk kaum muslimin. Jadi memang diskriminasi. Hal ini tentunya berbeda ya dari di Indonesia. Jadi untuk di Indonesia sendiri tidak ada diskriminasi pendidikan untuk
umat agama tertentu atau keyakinan tertentu, karena memang dari segi kurikulum sendiri, kurikulumnya itu tidak berfokus pada satu agama atau satu keyakinan saja, tapi memang ada muatan agama tersendiri. Jadi setiap agama itu terakomodasi, jadi setiap anak bisa belajar agama mereka masing-masing. Oke, sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan penulisan atau kesalahan dalam saya menjelaskan mengenai perbandingan antara negara Indonesia dan negara Myanmar. Saya sangat terbuka sekali untuk saran dan kritik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.